عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يا أيها المسلمون يا أيها الحاضرون اتقوا الله ربكم وتوبوا إليه لعلكم تفلحون. بقوله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولقوله تعالى أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولقوله تعالى أيضا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. I'lamu anna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani wala yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wa kabbiru wad'u wastaghfiru wa'budullaha haqqa ibadihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat khusuf qamar, gerhana bulan Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita tengah mengalami satu peristiwa yang penting, yaitu terjadinya gerhana bulan. Sebagaimana yang telah disyariatkan di dalam agama kita, agama Islam, bahwa setiap terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat, juga disertai dengan khutbah. Karena itu dalam kesempatan khutbah gerhana bulan pada malam hari ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, yang pertama, mari kita lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam artian kata, mari kita berusaha melaksanakan perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan semata-mata karena Allah. Juga disertai kita berusaha dengan semampu kita menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya, baik yang sifatnya haram maupun yang makruh. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran di dalam hati kita akan semua kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, dengan harapan agar kita diberikan oleh Allah kehidupan yang selamat, kehidupan yang bahagia, baik dunia kita lebih-lebih akhirat kita. Hadirin jamaah sholat gerhana bulan Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Peristiwa terjadinya gerhana bulan ini merupakan sebagian di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Bukan karena berkaitan dengan kematian atau kehidupan seseorang. Hal ini ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sabdanya: "Lamma faragha minas sholati qama wa khataban nas fahamidallah wa asna alaihi." Ketika Nabi selesai melaksanakan sholat gerhana, Nabi berdiri, Nabi berkhutbah, memberikan nasihat kepada umatnya. Nabi kemudian memuja dan memuji kepada Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi azza wa jalla fad'ullaha
wa kabbiru wa sallu wastaghfiru wa tasaddaqu. Al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya matahari, bulan ini adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang memiliki akal yang sempurna. Itu di ayat yang lain Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit bumi, pergantian siang dan malam, itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sempurna mata hatinya. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka yang rajin berzikir kepada Allah, baik berdiri, duduk maupun terlentang. Mereka yang rajin merenung akan kekuasaan, akan ciptaan-ciptaan Allah. Dengan merenung Allah akan masukkan dia ke alam hakikat. Dengan merenung dia akan diberitahukan tentang kemahabesaran dan kekuasaan Allah. Karena itu tidak berlebihan Nabi mengatakan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Wa fi riwayatin khair. Celaka orang yang membaca ayat ini kemudian dia tidak merenung ayat-ayat ini. Karena itu hadirin, lewat mimbar khutbah sholat gerhana malam hari ini, kami mengajak para hadirin untuk sedikit merenung tentang gerhana bulan. Ini adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Lantas Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, fasallu, kerjakan sholat, wa kabbiru, dan bertakbirlah, agungkan Allah, wada'u, dan berdoalah kepada Allah, wastaghfiru, minta ampunlah kepada Allah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan saat kita mendapati gerhana. Malam ini kita melaksanakan sholat, kita bertobat kepada Allah, kita banyak berzikir kepada Allah, dan kalau kita ada kelebihan rezeki, bersedekah. Karena bersedekah ini adalah salah satu amalan yang disesali setiap orang yang meninggal dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dan berinfaklah kalian dari sebagian yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi kalian. Maka mereka yang telah mati, mereka mengatakan, laula akhartani, andai engkau menangguhkan kematian untuk kami ya Allah, fa asaddaqu, maka kami akan menjadi orang yang ahli bersedekah, wa akum minas shalihin, dan saya akan menjadi orang saleh. Ini dua penyesalan setiap orang yang meninggal. Kenapa dulu tidak menjadi orang yang bersedekah? Kenapa dulu tidak menjadi orang yang saleh? Orang yang ahli bersedekah, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang ahli bersedekah, itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, jauh dari api neraka. Ini momen yang sangat penting. Dan yang kedua, momen gerhana bulan ini, mari kita kembali ke jalan Allah. Kita bertobat atas kesalahan kita. Kita akui kita banyak sembrono teledor tentang hak Allah. Mari kita perbaiki. Kita sesali, kita minta ampun kepada Allah. Kemudian kita adakan perbaikan demi semoga kita menjadi orang-orang yang saleh. Ingat,
Kita menjadi orang soleh bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi orang soleh, kita mampu melindungi 100 keluarga yang menjadi tetangga kita dari turunnya batu, dari 100 keluarga yang menjadi tetangga mereka dari murka Allah. Ini Allah katakan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 251, walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Andai Allah tidak melindungi manusia sebagian dengan manusia yang lain, la fasadil ardu, sungguh bumi ini akan dirusak. Makanya adalah di antara kalian yang mau mendekatkan diri kepada Allah demi menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita tidak sadar, kita ini dalam kondisi sehat, kita selamat, kita tidak sadar kita ini dapat berkah. Seperti orang yang hidup di sekitar Masjid Agung Sunan Ampel, tidak sadar mereka dapat berkah dari Mbah Sunan. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang soleh, tidak sadar selama ini kita jauh dari berkah Allah, itu karena berkah mereka. Coba Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Innallaha azza wa jalla la yadfa'u bil muslimi as-salih an mi'ati ahli baitin min jirani al-bala. Sungguh Allah itu menolak sebab seorang muslim satu yang soleh dari 100 keluarga dari tetangganya al-bala'ah, dari ditimpa bala, ditimpa musibah, sebab satu muslim yang soleh. Karena itu lewat kesempatan memberikan jalan kepada kita, memudahkan kita, sekali lagi kami mengingatkan, jadilah orang yang selalu bertobat kepada Allah. Kemudian jadilah orang yang ringan tangan, yang pengasih dan penyayang kepada sesama. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Dan harapan kita semoga perjalanan sisa umur kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan, diberikan kebaikan. Tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Mudah-mudahan ini berkah daripada gerhana bulan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pintu gerbang kita untuk mengawali perjalanan hidup kita kembali. Kita menata hidup kita. Semoga menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya, hamba-hamba Allah yang selalu dicucuri rahmatnya, mendapatkan syafaat baginda Nabi, dan selalu diiringi berkah dari para auliya. Amin, amin, amin ya Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum.